Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada link channel Telegram saya, Anda bisa follow channel Telegram saya. Anda bisa buka profil channel Telegram saya. Di situ ada link yang akan menderek Anda ke room diskusi grup Telegram. Karena setiap harinya di grup Telegram saya akan tanya beberapa emiten untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya membahas beberapa video analisa saham pilihan member grup Telegram ya, saya punya satu emiten yang hari ini saya buat suggest, ada Bali ya. Ini ada range buy di 855 sampai dengan 875 dan hari ini closing di 895. Walaupun sudah bergerak dari area beli ya, kalau Anda belum punya barang, Anda masih boleh untuk akumulasi saham ini ya. Masih boleh untuk mengakumulasi saham ini mengingat eh, valid dia falling wedge setelah dia breakout dari trend line-nya ya, dari garis trend line-nya. Dan kali ini sudah breakout dari garis trend line dan masih belum terlalu jauh meninggalkan trend line dan masih memungkinkan Anda untuk bisa akumulasi walaupun Anda belum punya barang. So, kalau kita lihat data transaksinya hari ini Bali cenderung diakumulasi oleh broker ya, broker domestiknya, dan kalau kita lihat data transaksi asingnya sejak tanggal 6 Januari lalu sampai dengan hari ini, dan hari ini cukup semakin volumenya semakin besar diakumulasi. Dengan begitu masih ada peluang Bali ini naik untuk menguji resisten-resisten terdekat ada di 970 dan 1005. Ini 1005 saya ambil dari gap ya, dari closing gap tanggal 18 November. Ini ada gap. Ini saya ambil. So dengan begitu 970 sampai dengan 1005 bisa menjadi area target profit pada saham Bali. Kita punya support terdekat ya di 825, lalu kita bisa tempatkan satu tick atau dua tick di bawah support yaitu di 820 sebagai level stop loss. Oke, good luck ya untuk emiten Bali, semoga kita bisa sama-sama cuan di saham ini. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada AGRO. Tunggu. AGRO hari ini minus 1,6% ya. Kalau kita lihat di tanggal 10 Januari sempat rebound ya, sempat positif candlenya, ini positif 8,9% pada tanggal 10 Januari, lalu tanggal 11 atau hari ini ditutup minus 1,6%. Namun dengan begitu ini ada peluang menjadi reversal. Ini bukan engulfing ya, tapi ini saya bilang Pershing line. Karena kenapa? Kalau engulfing, candle hijau ini harusnya lebih rendah daripada candle merah ini yang tanggal 7. Tapi candle tanggal 7 ini lebih rendah, masih lebih rendah daripada candle tanggal 10. Maka ini disebut Pershing line, di mana Pershing line itu closing melebihi setengah dari candle sebelumnya. Dan ini menjadi Pershing line. Sebetulnya valid jadi Pershing line pun juga ketika dia breakout dari 1540. Ini kan belum di breakout sebetulnya. Maka belum valid jadi reversal. Apabila agro mampu bertahan di atas 1540, itu sudah valid jadi reversal, dan 1400 low dari candle tanggal 7 Januari bisa dijadikan support. Satu tick atau dua tick di bawahnya itu bisa dijadikan level stop loss. Maka asumsinya kalau misalkan agro terus turun ke bawah, Anda bisa buang ya, karena agak dalam nih turunnya kalau misalkan 1400-nya terus dilewati. Kita punya level support selanjutnya ada di kisaran 1200-an ya. 1200 sampai 1100-an itu yang menjadi target apabila
1400-nya terus dilewati turun. Namun apabila agro mampu bertahan di atas 1540 yang menjadi resisten minor reversalnya, maka agro berpeluang kembali menguji 1800-an. Ya, ini saya buatkan, ini ada support yang sudah dilewati, kini bisa menjadi area resisten di 1785 sampai dengan 1880 yang mungkin menjadi target kenaikan. Kita lihat setelah nanti agro mampu naik ke atas ya, menguji resisten ini, apakah agro mampu bertahan di atas 1880 ini? Apabila mampu bertahan ya dia akan ngejar resisten-resisten di atasnya. Namun apabila tak mampu, ini perlu diantisipasi naiknya ini bisa untuk turun. Antisipasi ya. So dengan begitu apabila agro besok pun naik ya, menguji resisten di 1700 1800-nya, untuk swing ini belum layak karena Anda counter trend. Kalau untuk saat ini agro masih terlihat downtrend dan kita harus nunggu kembali masuk ke dalam bullish trendnya. Kalau saat ini agro masih downtrend, kalaupun naik sebaiknya Anda untuk scalping bukan untuk swing. Ya, karena hati-hati naiknya bisa untuk turun. Setidaknya dia akan kembali menguji 1400-an lagi. Ini bukan harapan kita terus naik dan bertahan di atas 1800-an ya. Maka berpeluang agro akan melanjutkan setidaknya menguji 2860-nya. Semoga ini bermanfaat ya, dan semoga ini bisa menjadi antisipasi Anda di saham agro. So, kalau saya untuk saham ini orientasinya apa? Kalau misalkan untuk trading jelas Anda harus cut loss. Tapi kalau untuk investasi Anda nggak perlu khawatir. Agro masih punya tren yang cukup bagus ya di apa namanya, di time frame besarnya. Di tren besarnya kita lihat di sini ada pola cangkul ya, bisa jadi ini pembentukan badan cangkul dan ini pembentukan pala cangkul yang baru, selanjutnya dia akan terbang ke atas. Masih optimis agro masih punya prospek kenaikan harga yang akan berlanjut di waktu yang akan datang. Kita coba lihat data transaksinya di saham AGRO hari ini. Hari ini cenderung sebetulnya diakumulasi ya. Kalau kita lihat nih di akhir-akhir di distribusi YP ini. Ya cuma kalau kita lihat dari keseluruhan data transaksi broker domestiknya saat ini cenderung diakumulasi sebetulnya. Dengan begitu kita masih optimis AGRO adalah korektif sehat dan berharap dan optimis mampu bertahan di atas 1540. Oke, good luck untuk aktivitas AGRO. Selanjutnya kita beralih ke PKPK. PKPK, kalau kita lihat di sini ada falling wedge, ada potensial pembentukan pattern falling wedge seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dan ini masih bertahan di area moving average, di atas moving average maksudnya. Saya sudah buatkan garis di sini ada di level 197. Valid reversal inverted hammer apabila PKPK mampu bertahan di atas 197. So kalau misalkan masih bertahan di bawah itu dan bertahan di atas level 181, PKPK masih layak untuk di hold. Apabila PKPK turun melewati 181, saya gambarkan ini dia bisa downtrend. Trennya patah ya. Trennya patah dan dia bisa downtrend. So dengan begitu saat ini PKPK masih harus wait and see. Apabila Anda sudah punya barang, Anda perhatikan 181. Ya, itu yang menjadi support. 181 support MA, apabila terus dilewati dan bertahan di bawah 181 Anda bisa exit atau Anda bisa jual. Ya, cut loss. Namun apabila PKPK mampu naik dan bertahan di atas 187, bertahan di atas 197 maksudnya, dan 198 Anda sudah bisa entry dengan target rasional yang terdekat di sini ada di 217, 234, 258, 276 dan 297 yang bisa Anda jadikan target level. Terjauhnya ada di 297.
Kita lihat juga di sini ada momentum dari stokastiknya pun juga sudah mulai golden cross di bawah ya. Kita berharap ini menjadi eh, sinyal positif untuk pergerakan saham dengan kode emiten PKPK. Kita coba lihat data transaksinya saham ini. Hari ini cenderung di distribusi sebetulnya ya. YP distribusi di menit-menit akhir. Coba kita lihat net buy-nya cenderung didistribusi di menit-menit akhir ya, di menit-menit akhir YP jualan. So dengan begitu kita masih berharap dan masih optimis PKPK mampu bertahan di atas 197. Apabila mampu bertahan di atas 197 ini valid menjadi reversal falling wedge-nya. Oke, good luck untuk PKPK. Selanjutnya kita beralih ke EMTK. Mohon maaf, ini sinyalnya agak kurang bagus ya, karena lagi hujan kondisinya di sini dan mungkin agak buffering sedikit. Kalau kita lihat ya, MTK setelah breakout dari neckline inverted head and shoulders, dia sudah sampai ke target pertama ada di 2500 ya. Sebelumnya pun juga saya sudah buat suggest di MTK dengan target di 2500 dan sudah tercapai. Kali ini kita berharap penurunan MTK ini adalah korektif sehat yang disebut pullback. Namun dengan penurunan ini ya masih sehat, masih berpotensi berpeluang membentuk pola ala cangkulnya atau secondary reaction dari impulsif ini ya. Naik ke atas ini badan cangkul atau yang disebut primary trend, dia turun ke bawah, dia membentuk menguji kembali level neckline-nya di kisaran 2100 sampai dengan 2050 dan kita berharap dia mulai pullback dan kembali bergerak naik ke atas. Ya, kalau kita lihat data transaksi hari ini di saham MTK, sebetulnya ini sangat menarik ya, di mana kalau kita lihat sejak tanggal 11 November sampai dengan saat ini cenderung asing terus akumulasi saham ini ya. Dan kalau kita lihat pun juga sebetulnya eh, tidak terlalu signifikan penurunan saham ini ya. Sorry, maksudnya tidak terlalu signifikan distribusi di saham ini. Ini aksi taking profit normal dan ini koreksi sehat. Dengan begitu, apa yang harus Anda lakukan sebaiknya Anda tunggu di kisaran 2100 sampai dengan 2050. Anda cari reversalnya di sini ya. Cari reversalnya untuk Anda bisa average down atau Anda bisa buyback dengan harapan dia kembali menguji 2500. Perhatikan, selama masih bertahan di atas 1820, MTK masih berpeluang untuk kembali up menguji 2500-nya. Namun apabila sudah turun melewati 1820 maka trennya sudah patah ya. Kalau kita mengacu pada teori Elliott Wave, setelah MTK ini downtrend ya, dalam jangka pendek downtrend ini sudah mulai rally up dan ini sudah mulai transisi jangka pendeknya trennya sudah bullish. Mengacu pada pergerakan Elliott Wave, 5 pergerakan ini ada pergerakan ke-1, ini pergerakan kedua, ini pergerakan ketiga, wajar nih akan ada pergerakan keempat ya. Selanjutnya memungkinkan ada pergerakan kelima dan memungkinkan untuk kembali melewati 2540 ya, 2460 yang menjadi high tanggal 6 Januari. Semoga ini benar-benar terjadi dan kita bisa terus optimis MTK mampu melanjutkan tren positifnya. So dengan begitu kita harus wait and see dulu ya. Anda bisa cari reversalnya di area 2100 sampai dengan 2050. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham MTK. Selanjutnya kita beralih ke PNBS. PNBS terus melanjutkan
tren downtrendnya ya, dan kali ini sudah ada penan ya, ada bearish penan yang sudah di breakdown. Dan kalau kita lihat, kita coba cari supportnya di sini ada di level 72, terjauhnya ada di 60. Dengan begitu PNBS berpeluang menguji 72 ya, menguji area 72. Apa yang harus Anda lakukan kalau belum punya barang? Jelas hindari dulu saham PNBS. Lalu kalau Anda yang sudah punya barang, sebaiknya Anda buang, Pak, Bu. Ya, sebaiknya buang karena penurunannya masih terus eh, berpotensi semakin dalam. Kita coba lihat data transaksinya PNBS hari ini. Hari ini asing distribusi ya, 15.000. Dan kalau kita lihat juga broker domestiknya cenderung eh, distribusi. Dengan begitu PNBS masih belum punya momen-momen positif untuk diakumulasi. Kita masih harus wait and see, dan kita masih harus melihat pergerakan ke depannya. Oke, good luck untuk PNBS. Kita beralih selanjutnya ke INVOF atau INOV. Kita masih menunggu karena ini agak sedikit buffering. INOV sebetulnya kalau kita lihat di sini ada cup ya. Di sini ada cup. Ini handle-nya dia bergerak naik ke atas. So, dengan begitu kita coba lihat apa yang akan terjadi. Hari ini ARB ya, INOV, kita masih optimis ke depan. Saya buatkan level-level target. Di sini ada 1618 yang menjadi golden ratio Fibonacci, itu bisa menjadi target, di mana area 1618 sering terjadi pembalikan arah ataupun rejection, maka 1618 menjadi target utama penggunaan Fibonacci, dan 1272 Fibonacci menjadi antara dari resisten ke 1612 yang saya gunakan sebagai target juga. Dan ini terbukti di area 1272 Fibonacci ada rejection, dia kembali turun, false break ya. Apa yang mungkin terjadi, bisa aja ya, ini adalah korektif sehat. Korektif sehat selama saya buatkan, dan selama dia masih bertahan di atas level 268, harusnya masih korektif sehat. Bisa aja dia naik, dan ini pola cangkulnya berpeluang dia akan naik ke atas. Apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa tunggu di kisaran level 290-an ya. Untuk average down, Anda bisa tunggu di area level 290. Anda bisa average down, dan apabila terus turun melewati 268, Anda bisa exit. Oke. Perhatikan 290 ini menjadi area average down, turun melewati dan bertahan di bawah 268, Anda bisa exit. Dengan begitu INOV juga masih punya target di 358 ya, jangka menengahnya untuk naik ke sana dan diuji, mengingat di sini ada pattern yang memungkinkan INOV akan kembali menguji resistannya. Dan kalau kita lihat di sini pun juga ada resisten kuat ya. Perhatikan historikalnya. Ini beberapa kali dia menguji naik, gagal, menguji naik, gagal, naik lagi, menguji, gagal, akhirnya dia drop. Maka dengan begitu area ini menjadi area resisten cukup kuat, dan ini wajar aja ya. Wajar aja 314-nya terjadi rejection. Hari ini ditutup negatif minus 6,7%. Namun kabar baiknya dia sudah sempat di break, dan ini menjadi bukan lagi menjadi resisten kuat karena sudah sempat di break. Ada peluang ke depan INOV akan kembali melanjutkan kenaikannya karena ini menjadi resisten minor sekarang, sudah bukan menjadi resisten major atau resisten kuat. Kita coba lihat data transaksinya di saham INOV hari ini. Asing terus distribusi ya. Kalau kita lihat nih, asing terus distribusi, dan mungkin cenderung dari kemarin itu di akumulasi broker domestiknya digoreng ini ya. Dengan begitu Anda masih terus hati-hati aksi taking profit bandarnya, dan secara tren masih oke.
Apa yang harus Anda lakukan? Ya tadi Anda bisa average down di 290. Perhatikan level 268. Apabila terus turun melewati level itu Anda bisa buang dulu. Oke, good luck untuk in-off-nya. Selanjutnya kita beralih ke PALM. PALM sempat turun ya sejak tanggal 22 Desember 2021, sempat mencatatkan level terendahnya di level low 780 pada tanggal 7 Januari dan sempat ini reversal ya. Ini yang disebut morning star, ada doji di bawah. Masih ada peluang dan kalau saya buatkan turut map-nya pun dia bergeraknya harusnya naik ke atas. Ya, harusnya ini reversal. Kenapa hari ini turun? Ini mungkin aksi taking profit dan kita masih nggak perlu panik selama masih bertahan di area 780 ya sampai dengan 750. PALM masih layak untuk di hold. Namun apabila terus turun melewati 780 sampai dengan 750 Anda bisa buang. Ya, dengan begini pun saya masih bisa buat roadmap. Ya, kita coba buatkan. Di sini 1272 target terjauhnya kita bisa ambil dan kita cari 05 dan 0618 yang kita bisa jadikan target-target profit. Dengan begitu roadmapnya masih seperti ini. Ya, roadmapnya masih seperti ini selama bertahan di atas level supportnya di 780. Support dari low tanggal 7 Januari. Ya, apabila low-nya atau supportnya dilewati turun maka trennya patah. Itu yang perlu Anda antisipasi. Anda bisa buang di level 725 ya, lebih aman 225 Anda bisa buang ya karena trennya sudah patah. Hati-hati. Di sini pun juga ada gap yang ada anggapan gap itu ditutup shadow juga udah cukup. Tapi kalau saya meyakini gap itu harus ditutup body. Kalau saya ya harus tutup body maka antisipasi penurunan untuk menutup gap ini. Hati-hati di area 625-an. So dengan begitu Anda harus perhatikan level support. Saya ulang lagi di 780 sampai dengan 750. Turun dari itu Anda exit. Tunggu di area ini Anda bisa buyback lagi. Oke, kita coba lihat data transaksinya PALM hari ini. Hari ini asing distribusi ya. Dan kalau kita lihat juga broker domestiknya cenderung juga distribusi. Dengan begitu masih bisa Anda harus antisipasi ya. Maksudnya Anda harus antisipasi pada perdagangan besok tanggal 12. Perhatikan level support yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PALM. Selanjutnya kita beralih ke BBYB. BBYB hari ini ditutup ARB ya minus 6,72%. Dan kalau kita lihat ini supportnya sudah di breakdown maka ada peluang BBYB melanjutkan penurunannya. Kita coba carikan level targetnya terdekat di sini ada di 2070 ya, support pada tanggal 3 Desember dan kalau kita lihat di sini pun juga ada base, ada area base yang mungkin aja akan diuji kembali di kisaran 1900-an ya sampai dengan area 2000. Ini yang akan menjadi target penurunan BBYB. Apa yang harus Anda lakukan kondisi market BBYB seperti ini? Jelas Anda harus buang. Ya, besok open market
sebisa mungkin langsung dibuang. Ya, tunggu ada reversal lagi di area ini, Anda baru entry. Kenapa harus di cut loss, Mas Alfian? Kenapa nggak average down aja di sini? Kalau kita tahu dia akan apa namanya akan rebound di area ini. Masalahnya kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu. Saya juga bukan dukun. Kita nggak tahu dia rebound atau nggak di sini. Takutnya dia terus bablas turun ke bawah makin dalam, makin nyangkut, Anda makin besar minusnya. Ya dengan begitu sebaiknya Anda buang dulu, nanti di bawah ada reversal, emang benar jadi reversal dan memang benar jadi area rebound di sini, Anda bisa buyback lagi. Toh pun kalau misalkan dari pola encoding sekalipun turun ke sini dan rebound, hati-hati reboundnya naiknya untuk turun secara encoding karena trennya ini udah patah, transisi trennya udah ada, ya di mana ini low higher low terakhir sudah dilewati, maka ini ada pembentukan lower low dan turun ke bawah ini menjadi lower low yang baru, turun ke bawah ini menjadi lower low yang baru. Dia sempat naik lower low, ya pembentukan lower high, akhirnya dia harusnya membentuk lower low selanjutnya. Ini dari encoding Dow Theory. Anda yang belum pelajari itu sebaiknya pelajari itu di grup WhatsApp. Oke, kita coba lihat data transaksinya pada saham BBYB hari ini. BBYB kita lihat pun asingnya cenderung terus distribusi, dan kalau kita lihat data transaksi broker domestiknya pun terus distribusi juga. Dengan begitu belum ada tanda-tanda BBYB punya sinyal positif ya untuk melanjutkan ke tren positifnya. Oke, antisipasi dan saya rasa harus dibuang dulu BBYB. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBYB. Selanjutnya kita beralih ke SIMB. SIMP kalau kita lihat di sini masih konsolidasi, masih belum memiliki tren yang menarik. Seharusnya Anda masih harus wait and see, walaupun kita sudah melihat di sini ada pembentukan mirip seperti falling wedge ya. Mirip seperti falling wedge, namun kita masih harus antisipasi. Kita tunggu benar-benar dia breakout dari trend line-nya. Ya, maka saya buatkan ini ada level 472 yang menjadi resisten tanggal 10 Januari. Apabila SIMP mampu exit atau keluar dari trend line-nya, sebetulnya secara trend line historical ini udah exit. Kalau Anda mau spekulasi entry, Anda boleh ya. Anda boleh entry dengan level stop loss. Saya buatkan supportnya di sini 450 menjadi support terdekat 448 ataupun 446 sampai dengan 444 bisa Anda jadikan sebagai level stop loss. Karena saya coba gambarkan apabila harga terus turun melewati 450 ya, maka trennya patah. Falling wedge-nya gagal. Dengan begitu Anda harus exit di bawah level 450. So, penurunan ini semoga menjadi penurunan sehat dan bisa melanjutkan saham ini bergerak naik ke atas. Saya buatkan target-target terdekat yang bisa Anda gunakan sebagai acuan 480, 490 sampai dengan ini 490 sampai dengan 498 ini menjadi area ya. Di sini Anda bisa buat target selanjutnya di 510 untuk bisa Anda jadikan target resisten selanjutnya. Anda bisa catat atau Anda bisa save gambar ini ya, perhatikan 450 untuk Anda jadikan level support terdekat, turun dari 450 Anda exit di 448 sampai dengan 444. So, selama masih bertahan di atas 450 Anda masih boleh terus akumulasi, mengingat juga dari momentumnya ini masih terus menghadap ke atas ya, dan masih nganga ke atas, masih ada peluang SIMP melanjutkan kenaikan. Kita coba lihat data transaksinya SIMP hari ini. Hari ini
eh, asing akumulasi dan broker domestiknya distribusi, kita masih wait and see, boleh apabila mampu exit ya, besok masih bertahan di atas 460, kuncinya di 460. Kalau mampu bertahan di atas 460 masih ada peluang SIMP melanjutkan kenaikannya, namun apabila terus turun melewati 460 maka peluang selanjutnya SIMP kembali menguji 450, dan apabila terus turun melewati 450 Anda bisa exit. Oke, good luck untuk SIMP. Selanjutnya kita beralih ke MPMX. Kita masih menunggu karena agak sedikit buffering. Di sini ada terlihat jelas sekali double topnya ya. Jelas sekali terlihat double topnya. Saya punya suggest di sini tanggal 23 Desember ya, entry di sini, dan targetnya 1245 sudah tercapai. Setelah itu dibanting turun ya, saya hapus suggestnya karena sudah sampai TP. Dan ini double top ya, double topnya dengan false break. Neckline-nya ada di 1000. Perhatikan target selanjutnya MPMX menguji neckline double topnya di area 1000. Apabila terus turun melewati area 1000 maka peluangnya ini akan dalam, semakin dalam, setidaknya menguji area base ini. Nah, ini menguji area kisaran 800-an. Ya, saya buatkan bagaimana cara mengukur dari head ke neckline. Ini bisa dijadikan metode target, dia breakdown dari neckline-nya. Nah, ini valid ya. Dengan begitu ini ada resisten juga bertepatan yang sudah dilewati, kini bisa juga dijadikan area support di 785 yang menjadi target penurunan MPMX apabila terus turun melewati area 1000. Dan kalau saya rasa ini sangat amat sangat perlu diperhatikan ya, karena apabila MPMX terus turun melewati 1000 ini valid jadi double top. Kita coba lihat data transaksinya pada saham MPMX hari ini. Sebetulnya MPMX hari ini diakumulasi ya, diakumulasi asing, dan kalau kita lihat broker domestiknya distribusi tapi diakumulasi asing, namun dengan begitu belum bisa menahan pergerakan MPMX untuk terus turun ke bawah. So dengan begitu masih harus perlu diantisipasi penurunannya menguji 1000. Kita berharap di 1000 mampu rebound dan nggak jadi double top ya. Kita berharap itu. Oke, good luck untuk MPMX. Semoga bisa diantisipasi. Saham terakhir ada Pura. Pura ada falling wedge yang berpeluang Pura ini melanjutkan kenaikannya ya, ada 76 target terdekat, 80 ini bisa menjadi target selanjutnya sampai dengan 84 dan 89. Anda bisa jadikan target-target kenaikan Pura. Ini menarik Pura ya. Ini juga jadi top, ini bisa aja jadi handle-nya. Dan selanjutnya dia bergerak naik ke atas. Anda bisa terus akumulasi nih di Pura ini. Saya coba tandain untuk besok juga. Ya. Pura kita coba lihat data transaksinya hari ini. Diakumulasi ya. Sangat signifikan nih, ada 2.100.000, dan ini menjadi sinyal atau momentum akumulasi bandar. Dan kalau kita lihat dari momentum stokastiknya, oscillatornya pun juga masih menghadap ke atas dan masih berpeluang Pura melanjutkan kenaikannya. Ya, sekali lagi area 80, 84, 89 bisa Anda jadikan target terjauh untuk Pura. Apabila mampu bertahan di atas 89, nextnya dia akan menguji area base ini di kisaran area 100.
Kita berharap Pura akan menguji area 100-nya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga analisa saham pada video kali ini bermanfaat untuk Anda. Apabila bermanfaat, mohon dukungan Anda sekalian untuk subscribe, like, dan komen. Apabila ada keluhan atau ada hal-hal yang perlu saya evaluasi, saya bisa evaluasi. Mohon berikan kritik dan saran Anda untuk saya bisa mengembangkan channel ini agar bisa terus membantu Anda, memberikan inspirasi untuk Anda, memberikan hal-hal yang mungkin menjadi inspirasi di aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.